alihan kekuasaan dan aset Jepang. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia masih tetap perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari berbagai pihak yang menentang, terutama Belanda. Di sisi lain, Jepang secara tidak langsung berusaha mempertahankan kedudukannya di Indonesia untuk menjaga status quo hingga datangnya pasukan sekutu. Hal tersebut terkait dengan penyerahan kekuasaan atas Indonesia atau Hindia Belanda kepada pihak sekutu yang telah mengalahkan Jepang dalam Perang Kedua. Menyadari posisi yang belum aman tersebut, bangsa Indonesia melakukan penyerbuan dan pelucutan senjata Jepang sebelum kedatangan pihak sekutu di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya kekhawatiran para tokoh nasionalis dan pejuang yang mencurigai kedatangan sekutu ke Indonesia. Tidak hanya tertuju melucuti persenjataan Jepang saja, melainkan juga untuk menyerahkan kembali Indonesia ke tangan Belanda. Terkait dengan hal tersebut, gerakan yang dipelopori para pemuda ini tentu memiliki maksud tersendiri, yaitu untuk mendapatkan senjata sebagai modal perang dan juga mencegah jatuhnya senjata Jepang ke tangan sekutu, guna mencegah kemungkinan penyalahgunaan senjata tersebut untuk melukai rakyat. Tindakan pengambilan kekuasaan dan aset Jepang dilakukan di berbagai daerah, salah satunya di Surabaya dan Yogyakarta. Di Surabaya, para pemuda merebut gudang museum, markas pertahanan, pangkalan angkatan laut di ujung, serta pabrik-pabrik yang tersebar di kota dan sekitarnya. Hal serupa pun dilakukan oleh para pemuda di berbagai kota lainnya. Salah satu kota yang turut dikuasai oleh Jepang adalah kantor berita Doni, kantor pos, kantor di jawatan kereta api, dan sebagainya. Jepang menduduki berbagai kantor dan memberi perintah yang membuat rakyat tidak menerima sikap tersebut dan memilih melakukan pemberontakan. Pengambil alihan kekuasaan dan aset Jepang di Indonesia terjadi secara bertahap setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Di mana rakyat dan pemuda Indonesia merebut kekuasaan dari tentara Jepang yang masih bertahan. Peristiwa ini melibatkan berbagai cara, seperti aksi mogok kerja oleh pegawai untuk mendesak penyerahan kantor dan serangan fisik di beberapa daerah seperti Yogyakarta dan Magelang. Pengambilan aset juga dilakukan, termasuk persenjataan dan aset ekonomi yang ditinggalkan Belanda atau dikelola Jepang. Pengambilan kekuasaan aksi mogok kerja pada 26 September 1945, pegawai di Yogyakarta yang bekerja di instansi dan perusahaan Jepang melakukan mogok kerja menuntut Jepang menyerahkan semua kantornya kepada Indonesia. Serangan fisik, perjuangan melalui kekuatan fisik juga dilakukan. Contohnya, pada 7 Oktober 1945,
terjadi serangan besar-besaran oleh rakyat dan pemuda Indonesia terhadap markas Jepang di Kota Baru, Yogyakarta, yang akhirnya berhasil membuat Jepang menyerahkan kekuasaan di kota tersebut. Peluncuran senjata setelah berhasil mengambil alih kekuasaan di Yogyakarta, peluncuran senjata Jepang di markas-markas lain seperti Maguwo dan Pingit juga dilakukan oleh para pemuda.